Amma ba'du, yang saya hormati wabil khusus kepada sahibul musibah Bapak Jaya keluarga, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, diikhlaskan, ditambahkan karena telah ditinggalkan oleh putranya yang bernama Rizky Prasetyo Wijaya. Kita doakan pula semoga almarhum senantiasa di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, khusus kepada orang tua kami, guru kami, akhirul kiram, Bapak Supriyanto selaku Sohibul Awqaf, maka Allah betul haya. Juga yang saya hormati selaku penasehat Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Wardoyo, juga Ustaz Muhammad Sutisno, maka Allah betul haya. Kita doakan semoga para orang tua, para guru senantiasa sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkah rizkinya, amin ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati kepada Bapak Boyo, Bapak Ateng, semua hadirin sekalian dari sini sampai ujung tembok sono, kelihatan ya tuh. Kemudian ibu-ibu yang ada di dalam, mohon maaf tidak di absen satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpahkan ke baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita selesai mendoakan almarhum dari pembacaan baik tawasulnya maupun yasinnya maupun zikir, takbir dan doanya. Kita peruntukkan khususnya buat almarhum Abang Rizky Prasetyo, ya, kita doakan semoga alam kuburnya ditempatkan rodohnya dari jannah. Hari ini kita mendoakan malam yang ke-7 harinya. Siapa tahu besok, minggu depan, bulan depan kita yang akan didoakan, kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafankan, kita yang akan digotong sampai ke tempat pemakaman. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati itu datang secara tiba-tiba, tidak ngasih WA dulu, enggak, ya. Terkadang baru keluar 3 bulan atau sehari ada yang meninggal, terkadang ada yang balita meninggal, terkadang ada yang remaja, bahkan ada yang waman nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilu, bahkan sampai umur 80 tahun pun belum ada yang meninggal. Itu sudah kersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jeruk purut ada dalam pagar karena perut sudah pada lapar. Terkait masalah kematian, jadi sengaja di kita nih khususnya nih, baik di Bojong Menteng di sini maupun di Gang Madona, khususnya ya, umumnya mungkin hampir 50 atau 70% kota Bekasi dah. Setiap kematian pasti suka ada yang namanya kembang. Untuk malam ini kita ngaji kembang aja dah, ya, ngaji kembang. Itu sudah menjadi tradisi atau adat atau syariat.
masalah kembang. Kan gitu. Di zaman Rasulullah tidak ada kembang. Bahkan di Al-Quran pun tidak ada kembang, di hadis tidak ada kembang, di ijma tidak ada kembang. Oh, mungkin di kias ada kembang. Patokan kita Pak ada 4, ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Dari mana asalnya kembang? Sedikit saya akan bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, suatu hari kami berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamarorna ala qabraini faqama faqumna. Maka kami, kata Abu Hurairah, bersama Nabi Muhammad melewati 2 kuburan. Ya. Faqama, kemudian Nabi berhenti, berdiri, diam sejenak. Faqumna, maka kami pun, kata Abu Hurairah, diam ngikutin Rasulullah. Faja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'ada kamu komisihi. Sampai-sampai Rasulullah itu berubah mukanya. Yang tadinya ceria kembali tidak ceria. Dan merapihkan komisnya. Artinya komis itu pakaian, menyingsingkan pakaian. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka ya Rasulullah, apa yang kau akan berbuat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amma tasma'una ma asma'u, wahai sahabatku, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dengar? Hebatnya Rasulullah itu, ketika melewati kuburan dia mendengar orang yang lagi disiksa di alam kubur. Ama tasma'una ma asma'u, kata Rasulullah, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dengar? Maka para sahabat berkata, wa madaka ya Nabi Allah. Ya. Emang ada apa wahai Nabi Allah? Maka Rasul menjawab, hadani rajulani yu'azibani. Ini dua-duanya laki-laki yang ada di dalam kubur sedang disiksa. Ya. Sampai sini berarti kita paham bahwa siksa kubur ada. Bahkan Nabi berpesan dalam hadisnya, Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu suruhan Nabi. Bahkan diperkuat dalam kitab Irsadul Ibadmah, disunahkan setelah kita tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, jangan buru-buru assalamualaikum, baca itu doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada dari siksa kubur dan siksa neraka. Terkadang kita maya buru-buru fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, kan itu ya? Iya. Kalau bisa mah jangan dulu salam Pak, doa dulu, ada rututannya. Bil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Assalamu baru gitu. Ya, balik lagi. Jadi kata Rasulullah, hadani rajulani yu'adzibani fi kuburihima. Ini kedua-duanya laki-laki di dalam kuburnya lagi disiksa adaban sadidan, yang siksaannya sangat berat sekali. Kulna fabimadzaka qala kana ahaduhuma la yatanazzahu minal baul wa kana al-akhar yu'din nas bilisanihi
wa yamshi bainahum bin namimah. Awas. Kata para sahabat, emang kenapa wahai Rasulullah ini lagi disiksa? Kata Rasul, yang satu disiksa karena la yatanazzahu minal baul, kalau kencing tidak pernah cebok. Ayah gitu ayah. Ada tak? Dimulai ayeuna, bahasa Sundanya. Mulai dari sekarang tolong Pak, kalau kencing ceboknya yang bersih. Kata Rasulullah, kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencingnya tidak cebok. Ya. Usahakan bawa aqua yang gede kalau kita pergi naik mobil. Khawatir di tol itu biasanya di tol nggak ada air kan ya? Kan ada aqua tuh, kan gitu ya persiapan. Tuh. Kemudian yang kedua, wa kana al-akhiru yudinnas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Yang kedua, dia lagi disiksa karena sering namimah, mengadu domba, mengomongin orang lain. Ya. Itu kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pada'a bijari dataini min jaroidin nakhli. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih muda. Pelepah kurma, mohon maaf ya, saya mau nanya kepada yang sudah Pak Haji nih. Emang benar ini pelepah kurma wangi yang masih muda ya? Mana Pak Haji ya? Pak Haji, bener ya? Ini soalnya yang hadis nih, katanya pelepah kurma yang masih muda itu wangi. Nah, kata Rasulullah kemudian mengambil itu pelepah kurma yang masih muda, kemudian dibelah menjadi dua, ditancepin di atas kuburan itu dua, tetapi satu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa itu ditancepin daun kurma, pelepah kurma, emang ada manfaatnya? Kata Rasulullah, yukhaffifu anhuma madamata rotobataini. Selama ini masih wangi, ini masih basah, dia akan baca tasbih kepada ahli kuburnya. Jadi kesimpulannya kata Rasulullah, pelepah kurma yang masih wangi, yang masih muda, kalau ditancapin di atas kuburan, dia akan baca tasbih buat ahli mayitnya. Ditafsir, dikias oleh para ulama Indonesia. Di Indonesia tidak ada pelepah kurma, adanya kembang kantil, adanya kembang daun pandan, adanya apalagi yang wangi? Melati. Jadi dikias. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan yusanu. Awas bahasanya ya. Walaupun tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada di kias nih. Yusanu wad'u jaridatin khadro'a. Disunahkan menyimpan, menempatkan, menaruh setiap yang wangi yang masih hijau di atas kuburan lil ittiba, karena ikut anut sunnah, walaupun tidak ada di Quran maupun di hadis. Karena di Indonesia tidak ada pelepah kurma, adanya kembang melati, daun pandan, kembang kantil. Apa gunanya? Wali annahu yukhaffafu bi barakati tasbihiha. Karena kalau kita hari Jumat ziarah kubur ke orang tua kita, bawa kembang ditaruh di atas kuburan, selama itu masih basah, masih wangi, yukhaffifu bi barakati tasbihiha, dia akan meringankan siksa kubur buat ahlinya, dan setiap detik, setiap menit akan baca tasbih itu buat ahli mayitnya, Pak. Makanya kalau bisa mah beli kebanyakan goceng, banyakkan dikit biar awet wanginya. Beli goceng dapat sekepel, 3 hari gak layu ya. Sedangkan kita ke makamnya berapa? Minggu sekali, kadang-kadang sebulan. Masih mending kalau misalkan tiap hari Jumat
Jumat itu. Wa qisa biha ma'ti damin tori nahwir raihan ar-raddi. Maka dikiaskan setiap yang wangi-wangi itu malaikat rahmat akan turun. Saya akan nanya sedikit Pak Haji Tukimin ya? Sukimin. Ini kalau hari Jumat Pak Haji Sukimin suka pergi ke masjid pakai minyak wangi nggak? Pakai. Minyak apa? Nah, namanya ya nggak tahu. Oke, minyak Casablanca dah. Minyak 1000 bunga ya. Pertanyaan saya, kenapa Pak Haji Sukimin pakai minyak? Ya, kalau ke masjid harus pakai yang wangi-wangian. Alasannya apa? Sunnah. Pertanyaan saya simpel, apakah Nabi pakai minyak 1000? Kan enggak. Ya kan? Jadi dikias di situ. Walaupun Nabi gak pernah pakai minyak 1000 bunga yang beli 10.000 Bantar Gebang, tapi itu wanginya, ya. Jadi wanginya setiap yang wangi-wangian, kalau kita sholat kemanapun, itu malaikat rahmat akan turun kepada kita. Itu dikias nggak jauh-jauh. Apalagi ini kembang, ya, kembang. Tuh kita ngaji kembang aja, ya. Jadi besok jangan suka-suka nih buat kembang ya. Ya kalau mau ziarah kembang. Jadi kesimpulannya satu, yakin bahwa siksa kubur itu ada. Percaya Pak Sukmin? Ada. Dan di antara amalia yang bisa menyelamatkan siksa kubur, di antaranya nih amalia nih ya. Pengen Pak? Pengen. Sedikit lagi kesimpulannya ya. Ada amalia atau amalan, insya Allah kita terhindar dari alam kubur, siksa alam kubur. Man aroda ayyan jua min adabil qabri, dalam kitab Dafil Akbar, barang siapa yang kepengen selamat dari siksa kubur. Kalau berbicara masalah siksa kubur, tanya pakai Subhan, itu yang namanya malaikat adab gitu. Belum tahu ya. Pernah baca kali ya gitu kan. Nah, itu diantaranya ada yang namanya ular sujaul akroba. Ya kalau cerita emang nggak boleh. Ntar lagi terakhir training gitu ya. Itu sujaul akroba ular ada. Ya sekilas aja tuh mah. Nah, man aroda ayat juga min adabil kubri, barang siapa yang kepingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, mangka dawamkanlah, mangka istiqomahkanlah 4 perkara, wa yajtanibu arba'ata asya'a, jauhi 4 perkara. Lakukan 4 perkara, jauhi 4 perkara. Yang pertama apa? Yang kita harus lakukan. Yang pertama, famuhafadhatus sholati, jaga sholat kita. Dimanapun kita berada, baik kita di rumah, di pabrik, di pasar, di sawah, awas, jaga sholat kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, wassodaqoti, sodakoh. Insya Allah sodakoh itu dapat menyelamatkan siksa kubur. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, semua manusia yang telah meninggal pingin balik lagi ke dunia, pingin sodakoh. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, perbanyaklah baca Al-Quran. Yang keempat, wa kasratut tasbih, perbanyak baca tasbih. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di antara 4 amalan inilah insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Adapun yang harus kita jauhi 4 perkara. Yang pertama yaitu pal kadibu, janganlah suka berbohong. Yang kedua wal khianat, janganlah suka khianat.
Wan namimah, yang ketiga janganlah suka namimah. Tahu namimah? Ngadu domba. Bukan ngadu kami, bukan ngadu domba gitu. Yang keempat, mohon maaf ini yang keempat nih, wal baulu alal badan, kencing tidak cebok. Kata Rasulullah, fa inna ammatal kubri, sesungguhnya kebanyakan siksa begitu emang istanzilul baul, bersihkanlah ketika kita kencing. Awas ya. Secara fikih, secara dohiriyah, kalau kita kencing gak cebok, kita wudhu, sah gak wudhunya? Gak sah wudhunya. Apalagi sholatnya, karena kita membawa air kencing, ya itu ya. Jadi 4 macam inilah yang harus kita kerjakan, dan harus kita tinggalkan ya, agar kita terhindar dari siksa kubur ya. Kita berdoa sekali lagi ya, mudah-mudahan almarhum saudara Ananda Rizky Prasetyo Wijaya bin Bapak Jaya ya, kita doakan semoga senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, diluaskan di alam kuburnya, dan tentunya terroboh min riyadil jannah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Upin ipin mainnya di sawah. Maafin kalau ada yang salah. Assalamualaikum.